Gadis itu merobek popok bayinya dan melemparkannya ke laut tanpa ragu-ragu. Yang mengejutkan, baunya yang menyengat menarik segerombolan ikan. Pada saat itu, ia melihat secercah harapan untuk bertahan hidup. Ia membuat tombak darurat dari obeng. Tetapi meskipun telah mencoba berkali-kali, ia tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Kelaparan dan kelelahan yang berkepanjangan menguras seluruh kekuatannya dan akhirnya ia pingsan di atas kontainer pengiriman. Tepat ketika ia hampir menyerah, sebuah pesawat tiba-tiba terbang di atasnya dan harapan kembali menyala di hatinya. Ia segera bergegas kembali ke dalam kontainer, mengambil pecahan kaca dari televisi, naik ke atas kontainer dan menggunakan pantulan kaca untuk mencoba memberi sinyal kepada pesawat. Tetapi pesawat itu tetap terbang pergi. Kemudian matanya tertuju pada tumpukan kabel earphone. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia membuat jaring ikan sederhana menggunakan kabel earphone. Keesokan paginya, ia meletakkan jaring itu di laut dan menaruh popok bayi sebagai umpan di dalamnya. Tak lama kemudian, baunya yang menyengat kembali menarik ikan. Ia memanfaatkan momen itu, menarik jaring dan berhasil menangkap beberapa ikan. Setelah berhari-hari kelaparan, akhirnya ia memiliki sesuatu untuk dimakan. Pada hari-hari berikutnya, ia mengandalkan metode memancing ini untuk sementara waktu mengatasi masalah makanan. Air di dalam kontainer terus naik. Tidak lama lagi air itu akan menyeret mereka ke dasar laut. Untuk diselamatkan lebih cepat, ia menulis sinyal bahaya SOS di atas kertas, menaruhnya di dalam wadah plastik, dan melemparkannya ke laut, berharap seseorang akan menemukannya suatu hari nanti. Tetapi 10 hari berlalu dan laut tetap sunyi tanpa respon. Lebih buruk lagi, karena paparan air yang berkepanjangan, permukaan air di dalam kontainer telah naik ke titik kritis. Ia tidak punya pilihan selain memanjat ke atas kontainer bersama anaknya. Namun demikian, ini jauh dari solusi permanen, karena seluruh kontainer perlahan tenggelam ke dasar laut. Saat ia memikirkan cara untuk bertahan hidup, seekor burung camar tiba-tiba mendarat di kontainer. Ia langsung terkejut karena itu berarti mereka tidak jauh dari daratan. Namun ketika malam tiba, badai dahsyat menerjang. Gelombang raksasa seketika menelan kontainer itu. Sang ibu berjuang sekuat tenaga dan muncul ke permukaan, tetapi sayangnya terpisah dari putrinya. Ia terus meneriakkan nama putrinya, berharap mendengar suara yang dapat membantunya menemukannya. Tiba-tiba, seekor paus raksasa perlahan berenang ke arahnya. Tetapi paus itu tidak bermaksud jahat. Sebaliknya, ia berenang langsung ke arah perahu kecil yang membawa bayi itu dan dengan lembut menyemprotkan semburan air ke arahnya. Air dingin itu membuat anak itu menangis keras dan sang ibu langsung mendengar suara putrinya. Ia segera berenang ke arahnya secepat mungkin. Setelah hanyut di air laut yang dingin sepanjang malam, gadis itu perlahan kehilangan kesadaran. Ia dengan lembut menyentuh tangan kecil putrinya sebagai ucapan selamat tinggal terakhir. Kemudian ia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk melemparkan sisa daging ikan ke laut, berharap menarik perhatian burung camar yang mencari makanan. Dalam beberapa menit, puluhan burung camar berputar-putar di atasnya. Tidak lama kemudian, seorang nelayan yang lewat memperhatikan burung camar berkumpul bersama. Mereka segera mengubah haluan dan menuju ke perahu kecil itu. Mereka berhasil menarik perahu keluar dari air dan ketika mereka menemukan ada bayi di dalamnya, mereka melihat sekeliling dengan bingung. Mereka menyadari perahu itu diikat dengan tali, jadi mereka menarik tali itu dengan sekuat tenaga dan berhasil membawa sang ibu ke atas perahu. Para nelayan segera melakukan segala yang mereka bisa untuk melakukan penyelamatan darurat. Tetapi karena sang ibu telah berada di air terlalu lama, sekeras apapun mereka mencoba, ia tetap tidak sadar. Tepat ketika mereka putus asa, bayi itu mengeluarkan tangisan lemah. Tangisan lembut inilah yang secara ajaib membuat sang ibu sadar kembali. Ia bersandar pada pagar dan memandang anaknya yang sedang tidur. Ia tak dapat lagi menahan air mata kegembiraannya.